Ada salah satu sahabat yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, sahabat inilah yang bercakap kepada dengan Allah Subhanahu Wa Taala biduni hijab, tapi bukan di alam dunia ya, ketika dia sudah syahid. Sahabat ini bernama radhiyallahu anhu Abdullah bin Amr ibn Haram namanya ini. Dia punya anak namanya Jabir bin Abdullah. Jadi dia masuk Islam sebelum hijrah 3 tahun, sahabat ini. Dan syahid ketika perang Uhud. Ya. Abdullah bin Amr bin Haram bin Tha'lab bin Amr bin Tha'lab bin Haram al-Ansari al-Khazraji. Jadi setelah bai'ah al-Aqabatul Ula, Rasul memilih 2 nuqaba. Yang mimpin Ansor, mimpin Madinah 12 tokoh. Dia salah satu. Dia salah satu tokoh dari Al-Khazraj. Waktu datang perang Uhud tahun ketiga Hijriah, 15 Syawal, dia katakan pada anaknya, ayah akan berangkat perang ini. Anak dia masih umur 14 tahun. Paling kecil laki-laki, punya kakak 9 perempuan semuanya. Kamu jagalah kakak-kakak kamu. Sambil ayah punya utang ini, nanti kau pikirin bagaimana menyelesaikan. Si anak bilang, akulah yang perang. Nanti ayah urus anak-anak dan bayar utangnya. Si bapak bilang, aku udah berasa syahid dalam peperangan ini. Jadi anak sama bapak ini sering kita baca, sepersaat wahai sama, persis juga ceritanya. Akhirnya si anak pun ngalah. Ayah bilang, ini kan masalah-masalah surga, masalah ini, dan aku berasa punya firasat, aku syahid, dan yang pertama syahid dalam perang itu. Benar. Ketika perang itu, dia orang yang pertama syahid dalam perang Uhud. Abdullah bin Amr ibn Haram. Sudah. Ketika dia gugur dan syahid, ini saya akan bacakan hadisnya cukup panjang, tapi nggak apa-apa lah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tirmidzi, dan Syekh Nasir Al-Albani hasanahu. Artinya hadis ini hujjah. An Jabir ibn Abdullah, lamma qutila Abdullah, ayahnya ketika syahid, yauma Uhudin, laqiyani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi si anak ini berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul bersabda, "Ya Jabir, mali araka munkasiran." Wahai Jabir, kok kelihatannya kamu agak sedih ini? Apa ini? Antum bayangkan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam memperhatikan sahabatnya. Kemudian anak dari ini masih umur 14 tahun, si siapa namanya? Si Jabir. Mali araka munkasiran. Qala qultu ya Rasulullah, istashhada abi wa taraka iyalan wa dainan. Ayahku syahid, tapi ninggalkan, nah itu 9 putrinya, kakak-kakak dia semua, dan utang. Kemudian langkah pertama, afala ubashiruka, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, afala ubashiruka bima laqiya Allah bihi abak, bima laqiya Allah abak. Mau enggak aku kasih kabar gembira bagaimana Allah berjumpa dengan ayahmu itu sendiri? Bala ya Rasulullah. Jadi kesedihan tadi hilang juga karena mau diberikan kabar gembira oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kabar gembira yang mungkin antum sebagian baru dengar hadis ini. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma kallamallahu ahadan qat illa min wara'i hijab wa kallama abaka kifahan." Tidak pernah ngomong itu Allah dengan namanya kecuali min wara'i hijab. Tak kelihatan. Kecuali ayah kamu. Langsung. Artinya kifahan itu tidak ada lagi hijab.
Tapi ini setelah syahid ya, setelah syahid. Artinya kifahan itu artinya mubasyaratan ba'da mautihi, tapi setelah meninggal. Mubasyaratan ba'da laisa bainahuma wasitah. Jadi enggak ada yang menjembatani. Ini faqala, ini kata-kata Allah kepada ayah Jabir. Ya abdi salni u'tika. Mintalah padaku, aku akan berikan kau sekarang. Apa yang diminta oleh Abdullah? Minta balik dihidupkan ke dunia, mau perang lagi. Faqala ya Rab tuhyini fa uqtalu fik. Hidupkan aku ya Allah, di dunia aku mau syahid lagi. Terus Allah Subhanahu wa taala, fa uqtalu fika thaniyatan. Jadi yang kedua, nanti minta ketiga terus, minta terus gitu. Faqala Rabb, Allah Subhanahu wa taala bersabda, kalau ini kan namanya hadis qudsi. Jadi kalau hadis itu terbagi tiga. Kalau hadis ada yang namanya Al-Quran, hadis qudsi dan hadis. Kalau Al-Quran, lafzuhu wa ma'nahu min Allah Subhanahu wa taala. Kalau hadis qudsi, lafadznya itu dari Rasul, maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini lafaz dari Rasul. Tapi artinya itu semua dari Allah. Kemudian hadis biasa ya lafaz dan makna dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rabb Subhanahu wa ta'ala, innahu sabaqa minni annahum ilaiha la yurja'un. Ini udah final. Tidak ada lagi yang dari alam barzah ke alam dunia, tidak ada lagi. Ini nggak bisa dirubah yang itu. Kemudian dia minta si bapaknya lagi. Faqala fa'abligh man warai. Ya Rabb, yang aku rasakan ini agar disampaikan kepada mereka-mereka yang di dunia, supaya tahu bahwa namanya kegembiraan, kesenangan di alam barzah ini. Kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan kalian sangka mereka-mereka yang gugur di jalan Allah itu mati, mereka hidup di alam barzah ya, dan mereka mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayah dari Jabir ini dikubur satu kuburan dengan Amr bin Jamuh. Satu kuburan. Antum tahu apa yang diberlakukan oleh musyrikin kepada di macam-macam. 40 tahun berikutnya terjadi erosi banjir. Ya Allah, tubuh itu masih utuh, darah pun masih mengalir, coba. Ya. Anak-anaknya pada ngelihat, ya sudah seperti nggak berubah. Syuhada begitu. Kalau kita baca ayatul Rahman karangan Syekh Abdullah Azam fi jihadil Afghan, itu mencari syuhada dicium aja. Ya, mereka yang gugur, ada yang 2,5 kilo, bau harum sampailah ke jenazah. Yang satu adalah pasukan Rusia, yang satu ini makanan hampir sama. Kok ini baunya harum, sedangkan ini jadi bangkai, coba. Dua-dua mati. Itulah ayat-ayat Allah yang manusia melihat. Dan itulah yang terjadi juga di Gaza. Ya. Masuk Ashifa, satu Ashifa rumah sakit itu harum semuanya. Bahkan itu mereka, ini tanah yang ditaruh di atas, itu tanah itu wangi juga. Coba. Tanahnya wangi bagaimana tuh? Bukan aja jasadnya aja. Wah itu bohong, itu dituang minyak wangi dari mana? Urusan minyak wangi. Makan aja susah mau minyak wangi. Tapi itulah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau syuhada tidak dimandikan lagi. Karena bau harum itu nggak berubah. Jadi itulah cerita dari salah satu sahabat yang saya katakan tadi, Allah bercakap-cakap dengannya min wara'i hijab. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah
dan At-Tirmidzi wa hassanahu Al-Albani.